Jumpa lagi dengan Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, kita ketemu lagi Bung Meldi dalam situasi yang tetap bersemangat ini. Bagaimana Bung Meldi nih, dunia perpolitikan kita ini? Masih mantap lah ini. Ini bulan-bulan politik ya, Agustus, September, Oktober, November. Bulan-bulan politik di Indonesia gitu ya. Dan kalau kita lihat dari awal ya, dari zamannya Sneflit, zamannya pergerakan-pergerakan awal gitu ya, kemudian kemerdekaan, lanjut sampai sekarang, Bung Firdaus, Jawa tetap kunci ya. Jadi menghitung Jawa adalah menghitung kemenangan sebenarnya ya. Ini yang sampai saat ini terjadi di Indonesia gitu. PKI dulu menang karena dia menguasai Jawa ya. Ini juga berikutnya PDIP juga begitu, dia menguasai Jawa, kemudian Golkar ya dan sebagainya gitu. Nah, ini hari ini kita bahas bagaimana tiga kandidat ini, bagaimana dia melakukan penetrasi di Pulau Jawa, Bung Firdaus. Iya, jadi kalau dilihat dari sisi dinamika politik ya Bung Meldi ya, jadi dari banyak survei, dari banyak penilaian atau jejak pendapat bahwa kemungkinan tiga pasang calon presiden, itu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Pak Prabowo Subianto, itu memiliki tingkat hasil survei yang relatif bergerak dinamis ya. Walaupun pada akhir-akhir ini dari survei ini didapat secara nasional gitu yang agak agak cukup bersaing ketat adalah antara Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo. Sementara Pak Anies itu relatif sedikit agak tertinggal di bawah. Nah, kalau kita mau coba kutip dari hasil survei terakhir ya yang dirilis juga oleh indikator ya, Bung Burhan gitu ya, beberapa minggu yang lalu bulan Agustus, untuk survei terakhir untuk simulasi tiga nama itu dari keseluruhan gitu ya, Anies Baswedan itu proporsi keterpilihannya dari survei itu 23,9%, kemudian Ganjar Pranowo itu 35,2%, kemudian Prabowo Subianto 33,2%. Jadi Pak Ganjar sedikit lebih tinggi, rebound dibandingkan survei sebelumnya kalau kita berkaca kepada indikator juga. Dan yang belum menentukan sekitar 7,7%. Nah, kemudian kalau kita lihat yang menarik adalah gitu ya, seperti yang diawali oleh Bung Meli tadi bahwa sebenarnya kunci kemenangan salah satu yang menjadi perhitungan dari dulu di awal pemilu, baik itu orde baru atau orde lama gitu ya, bahkan pasca reformasi, bagaimana melakukan penetrasi di Pulau Jawa gitu. Karena kalau kita lihat Pulau Jawa kan dari sisi populasi atau suara ya kurang lebih itu 56 atau 57% yang Bung Meli ya. Sisanya terbagi ke Sumatera, kemudian Kalimantan dan Sulawesi. Nah, artinya kalau kita bisa menguasai, melakukan penetrasi kepada Pulau Jawa, terutama pulau-pulau yang memiliki basis suara besar, provinsi yang memiliki basis suara besar, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, maka kemungkinan keterpilihan itu cukup besar. Dan biasanya kalau suara atau tren di Pulau Jawa, itu akan memberikan dampak mempengaruhi untuk suara-suara di luar Pulau Jawa, terutama misalnya Indonesia Timur begitu. Nah, saya pikir ini yang mesti kita lihat lebih lanjut. Apakah dari tiga pasangan ini gitu ya, Anies Baswedan, Pak Ganjar, Pak Prabowo gitu ya, di dalam penetrasi mereka dalam mendulang suara terutama di Pulau Jawa memberikan dampak atau memberikan perubahan tidak, atau ya selama ini begitu-gitu saja gitu ya, atau sudah battleground-nya sudah tidak bisa dimenangkan lagi ya, sudah serahkan saja begitu Bu Meldi. Iya, ini kalau kita bikin ininya ya, data-data dari Jawa nih ya, bisa diambil dari data per kabupaten atau data. Kalau datanya per provinsi itu terlalu lebar, Bung Firdaus. Kalau dia mungkin punya data, makanya kadang-kadang saya berpikir ya, artificial intelligence-nya Bung Luki ya, pemilu AI ini Yang kan, mesti dilihat ini. nah ini punya signifikan. Big data ini menjadi penting ya. Nah, ini sepertinya kandidat belum make nih ya, belum pakai. Kita berharap kita mempromosikan ini ya, pemilu AI ini segeralah dipakai gitu ya, untuk melihat penggunaan artificial intelligence dalam pemilu ini menjadi lebih baik, lebih akurat. Ya, metode-metode statistik lama mulai berkurang gitu, Bung Firdaus ya. Kita coba artificial intelligence dan big data ini agar para kandidat bisa cepat mengambil keputusan itu, Bung Firdaus. Dan juga jualan Bung Luki juga laku gitu. Nah, di sini kita harus berusaha menilai ya, memang satu-satunya kandidat yang tidak punya akar itu adalah Anies ya, tidak punya akar sosiologis ya.
tapi dia punya akar di kelompok Islamnya gitu ya. Nah, dan kelompok Islamnya pun adalah kelompok Islam modern, bukan yang tradisional. Ini kan makin kecil gitu ininya. Dan salah satunya Ya. harapan dari Anies Baswedan ini adalah kelompok milenial dan generasi Z yang dia harus olah dengan baik. Sedangkan yang lain ya, Prabowo gitu ya, dia punya akar ya, dia selalu bisa menang di Jawa Barat, Jawa Timur ya. Ada data Jawa Barat dia selalu menang ya, Bung Reus ya. Dan Iya di betul, Prabowo luar kuat di Jawa Sumatera Barat. ya, kita udah punya faktanya, dan di Jawa Tengah adalah Ganjar. Nah, ya Anies ya kita punya datanya juga, dia menang di DKI gitu ya. Nah, ini yang kita perlu lagi promote tentang bahwa Jawa adalah kunci ini. Ini dia akan berpengaruh ya, karena secara geografis kecil, jadi kalau kita melakukan penetrasi yang rutin, yang sering gitu, dia bisa cepat gitu. Kalau penetrasinya di luar Jawa ya, saya kira Anies akan kuat di luar Jawa gitu ya, karena masalah tadi ya, sebagai kelompok Islam modern, Islam yang di Jawa, di luar Jawa lebih kuat gitu. Nah, dia bisa penetrasi situ, kemudian dia tidak punya langgam Jawanya. Yang punya langgam Jawa kan adalah Ganjar dan Prabowo gitu. Nah, ini bisa juga penetrasi pembeda-pembeda yang bisa kita ambil di situ gitu ya. Pada prinsipnya kita berharap ini kompetitif gitu, Pak, bukan kita mendukung salah satu pihak ya. Kita independen, kita berharap tidak jomplang supaya masyarakat semangat gitu dalam demokrasi kali ini. Ya betul. Jadi area bermainnya, level playing field-nya itu rata. Semua memiliki kesempatan yang sama, memiliki penetrasi yang sama, memiliki masa kampanye yang sama, memiliki akses untuk basis masa yang sama, Bung Meli. Nah, kalau kita lihat tadi Bung Meli mengatakan ada generasi Z, generasi milenial ya. Nah, kalau dari survei terakhir ternyata yang menguasai generasi Z milenial bukan Anies ya, tapi itu Prabowo. Tadinya Prabowo, kemudian sedikit sekarang bergeser kepada Ganjar. Jadi Z dan milenial itu nampaknya masih banyak di capture atau diakomodir oleh ide-ide atau politik yang dibawa oleh Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar. Sementara Pak Anies yang sebenarnya relatif lebih dekat, punya pengalaman dalam Indonesia mengajar, punya kedekatan dengan, terutama kalau kita bicara dari sisi konsultan politik Pak Anies ya, sebenarnya kan relatif lebih inovatif, lebih muda, lebih kekinian sebenarnya begitu. Nah, seharusnya mereka bisa penetrasi di sini begitu. Nah, kemudian kalau lihat dari sisi kedekatan agama begitu ya, memang ya Islam intelektual itu kan juga bahasanya terpecah ya Bung Meldi ya. Tidak semua, bahkan Pak Amin Rais katanya itu kalau tidak salah akan sedang mempertimbangkan diri partai umat walaupun kecil begitu ya, mempertimbangkan diri untuk masuk ke kelompoknya Prabowo. Begitu juga dengan misalnya kelompoknya Partai Gelora misalnya, walaupun itu kecil begitu, tapi juga nampaknya mengalihkan dukungannya kepada Prabowo begitu. Nah, Anies kalau kita lihat begitu ya, dia memiliki kelemahan terutama dalam konteks penetrasi. Kalau di Sumatera cukup kuat wilayahnya begitu ya. Gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dalam konteks Pulau Jawa, Pak Anies hanya menguasai sebagian DKI Jakarta, gitu. Walaupun itu juga masih agak tipis ya, tergantung survei siapa, begitu. Dan Banten, gitu. Sementara untuk daerah-daerah yang gemuk lain itu terbatas, begitu. Nah, ini yang menjadi sebuah catatan, begitu ya. Bahkan kalau kita mau coba lemparkan dari yang 56% di Pulau Jawa, kita coba ambil misalnya, kalau bisa juga mengakumulasi kekuatan di luar Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bu Meldi, atau Papua, atau Bali Nusra ya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam suaranya ini, Bali Nusra itu masih ke Pak Ganjar gitu ya. Kalimantan, Sulawesi, atau Papua punya tendensi sekarang dikuasai oleh beralih ke Prabowo, tanda kutip, begitu. Dan Anies, kalau kita lihat ya kisarannya masih nomor 3 di antara 3 pasangan ini untuk misalnya Kalimantan, Sulawesi, atau Maluku, atau Papua. Dan ini jadi PR betul, begitu, dalam membangun elektabilitasnya, begitu. Jadi ini petanya Bu Meli dalam konteks yang lebih apa ya, yang masih makro sekali begitu, walaupun sekali lagi dinamis ya, bisa tergantung nanti kalau bisa mendapatkan simpul atau apa ya, menemukan kliknya di daerah tertentu gitu ya, maka itu akan menjadi akselerasi gitu ya, atau bisa memunculkan satu sentimen tanda kutip ya, artinya kalau kita bicara concern, ide, atau yang menjadi isu pokok dalam daerah tertentu, maka bisa jadi kita mendapatkan limpahan suara yang cukup besar Bu Meli. Nah, pandai-pandai dalam melihat, pandai-pandai membaca situasi masing-masing demografi atau wilayah gitu ya. Dan tadi Bu Meli katakan menggunakan artificial intelligence. Jadi apa ya, menggunakan kecerdasan buatan.
Dan ini sudah diterapkan untuk pemilu Donald Trump kemarin, ya, antara Donald Trump dan juga apa namanya, ya pemilu di Amerika lah gitu. Dan aplikasinya sekarang banyak dibuat. Artinya kalau kita bisa optimalkan itu, melihat gitu, walaupun sekali lagi untuk segmen tertentu masih terbatas, tapi itu bisa menjadi penuntun untuk melihat persoalan-persoalan. Bahkan saya katakan, kalau kita bisa mengolah Google Trend tanda kutip ya, itu sebenarnya juga cukup memberikan informasi, Bung Meldi, karena ada isu-isu yang menjadi query, walaupun sekali lagi itu hanya untuk masyarakat yang memiliki akses atau melek internet atau memiliki akses kepada sosial media, gitu ya. Belum untuk wilayah-wilayah urban atau wilayah yang terbatas akses informasi komunikasinya, Bung Adi. Iya, ya ini alat-alat bantu ini penting, Bung Firdaus ya. Dan saya kira ada dua ceruk besar sekali ya. Perempuan ya, perempuan itu emak-emak lah, dan perempuan dari emak-emak juga penting. Kemudian milenial dan Z tadi ya, Gen Z ya. Nah, ini dia suka dengan wacana sebenarnya ya, wacana-wacana yang baru gitu ya. Nah, Anies ini harus rajin nih memproduksi wacana-wacana. Nggak hanya Anies ya, kita berimbang nih, Ganjar juga harus bangun, agar supaya kita lihat siapa sih wacana yang paling kuat ya. Prabowo juga bangun gitu ya, untuk memberikan gizi-gizi pikiran kepada Gen Z dan milenial. Nah, kepada ibu-ibu yang penting adalah urusan-urusan ekonomi nih, Bung Firdaus ya. Betul, Ekonomi, urusan dapur domestik ya. dapurnya harus ngebul nih, kalau nggak ngebul nih terancam nih rumah tangga bubar misalnya. Ya, ini yang harus juga dibangun ya, untuk ibu-ibu supaya dia ke depan ini nyaman dengan pemimpin yang ada, dapur ngebul ya, anak-anak sekolah gitu ya. Kemudian kesehatan aman gitu, dan makan bergizi ini juga harus dibangun. Ini kan yang disukai oleh ibu-ibu, Bung Firdaus. Ya, kalau kita lihat dari beberapa jejak pendapat ya, isu-isu yang menjadi isu-isu pokok itu kan tidak terlepas dari isu ekonomi sebenarnya. Jadi isu ekonomi itu mulai dari lapangan kerja pertama. Jadi di beberapa survei itu yang paling besar menjadi isu ekonomi. Kemudian harga-harga, kenaikan harga-harga itu juga menjadi isu penting begitu. Kemudian terkait juga dengan apa ya? Dengan keamanan, lapangan pekerjaan, ekonomi begitu ya. Jadi isu-isu basic need, isu-isu yang keseharian itu yang belum banyak dielaborasi. Kita baru banyak bicara melakukan, kita lebih banyak menjadi komentator untuk spekulan-spekulan atau terkait dalam soal-soal basic need. Misalnya ketika harga ini naik, kita bicara, oh ya ini seperti ini. Atau ketika terjadi orang kesulitan mendapatkan pekerjaan, begitu ya, itu. Nah, termasuk juga isu-isu pendidikan, kesehatan. Sementara isu-isu penegakan hukum atau anti korupsi agak di bawah, Bu Meldi. Jadi isu yang menjadi concern utama kita, begitu ya. Jadi kalau pasangan capres bisa mengelaborasi isu-isu terkait pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, pengendalian harga, isu kesehatan, isu pendidikan, gitu ya, itu bisa dikonkretkan, bisa dijawantahkan menjadi sesuatu yang lebih real, lebih keseharian, maka bisa jadi dia akan mendapatkan simpati yang menjadi lebih besar di kalangan publik, gitu. Nah, kalau kita lihat dalam penetrasi terkait kelompok ibu-ibu perempuan ya, sebenarnya juga kalau kita lihat ya Anies juga terbatas nomor 3 ya. Jadi Anies ini kalau dalam isu perempuan gitu ya, isu rumah tangga itu masih kalah dibandingkan dengan pasangan ya, baik itu Ganjar atau Prabowo gitu. Anies itu rata-rata masih sekitar 26%-an gitu ya. Kalau kita bicara basisnya gender gitu ya. Sementara Ganjar itu sekitar 35, Prabowo sekitar 29. Artinya dia belum sama sekali bisa diterima oleh kelompok perempuan. Apalagi untuk misalnya isu-isu milenial, isu-isu yang lebih apa ya, isu yang ya kalau saya lihat, saya tanya, kenapa sih anak-anak SMA atau sekolah itu menyukai Prabowo gitu ya? Salah satunya karena misalnya isu-isu pertahanan keamanan, Bu Meldi. Jadi, oh ya, dia kan Menteri Pertahanan, dia beli senjata kemarin, dia beli pesawat begitu ya gitu. Dan itu yang disukai. Jadi orang melihat kebanggaan, mungkin ya jiwa muda begitu terwakili. Tapi kalau kita berangkat untuk generasi yang lebih berikutnya, milenial atau generasi X begitu ya, ekonomi, lapangan pekerjaan, kestabilan harga itu juga mesti dibangun. Nah, tinggal bagaimana menjadi isu-isu yang lebih konkret untuk 3 pasangan gitu ya, baik Prabowo, Anies ataupun Ganjar, kemudian melihat dengan pijakan yang sudah ada. Nah, sayangnya kita kadang-kadang suka melupakan pijakan yang sudah ada sekarang, misalnya pertumbuhan ekonomi, inflasi gitu ya, kemudian tingkat pengangguran, kira-kira Indonesia seperti apa, kedepannya seperti apa. Dan tidak hanya itu saja, melihat dalam konteks yang lebih mikro, per wilayah, per daerah.
gitu. Karena kalau kita bicara angka makro nasionalnya mungkin relatif baik, tapi ketimpangannya cukup besar begitu. Jadi ketimpangan baik dalam lapangan pekerjaan, dalam ekonomi, dalam harga-harga, dalam pendapatan, itu yang harus dielaborasi lebih lanjut sehingga kita mendapatkan spesifik isu, spesifik tematik soal berdasarkan geografis atau wilayah masing-masing, Bung Edi. Iya, misalnya milenial nih Bung Firdaus, isu perumahan tuh penting ya. Oh nih milenial nih kerjanya ngontrak-ngontrak terus ya, belum punya rumah nih, ya kan? Ya, ini juga penting ya, generasi Z juga gimana pemenuhan dari gaya hidupnya generasi Z nih ya, staycation yang murah lah ya kan, kalau mau healing-healingnya yang enak gitu ya. Dan ini juga walaupun sepele-sepele Bung Firdaus, ini kalau dia ketemu formula staycation atau perumahannya yang menarik ini ngangkat nih Bung Firdaus ya. Kita berharap geser deh ke isu-isu yang jangan terlalu makro ya, isu-isu tentang climate change penting ya, tapi kan dia tidak bisa melihat benefitnya apa sih di diri dia gitu ya. Ini juga ya masalah juga SPP mahal nih Bung Firdaus, kan menarik nih ya untuk Gen Z yang lagi kuliah. SPP ini angkat aja isu SPP, nanti SPP gratis misalnya, walaupun nggak mungkin juga gratis kan. Nggak mungkin juga. Ada sebuah formula SPP yang menarik bagi, ini kan nggak ada nih dari 3 kandidat presiden ini nggak ada bicara SPP ya. Ini yang saya kira, atau sekolah swasta yang mahal-mahal itu gimana ya? Karena masalah sekolah ini bukan urusan swasta, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah urusan bangsa, urusan negara gitu ya. Tapi ini kan banyak sekali sekolah swasta di Jakarta, di Semarang, di kota-kota besar. Ini hanya akan memberikan kemudahan, privilege bagi orang yang punya uang. Nah, orang miskin makin miskin, orang kaya makin kaya. Nah, ini yang saya kira 3 kandidat harus respon agar apa? Kompetisi presidential election kita ini makin menarik, Bung Firdaus. Kalau kita belajar dari Jokowi 2014, Bung Nelly ya, Jokowi itu hanya 3 atau 4 ide besarnya gitu ketika maju menjadi kandidat Capres 2014. Mulai dari Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, begitu ya, termasuk beberapa yang lain. Dan itu memang isu-isu yang pada eranya Pak SBY tidak terlalu tersentuh gitu. Karena waktu itu kita ingat fokusnya berbeda, pembenahan aparatur, membangun sistem segala macam. Dan ketika itu dijual kepada publik, itu menjadi isu yang sangat dirasakan publik. Oh iya ya, sekolah mahal. Bagaimana dengan Kartu Indonesia Pintar kita bisa sekolah lebih mudah misalnya. Atau masuk rumah sakit susah, RSUD susah, puskesmas tidak ada. Muncullah Kartu Indonesia Sehat. Begitu juga dengan yang lain. Nah artinya bagaimana mengakumulasikan persoalan-persoalan kekinian, persoalan-persoalan yang dibutuhkan. Walaupun sekali lagi kita bicara dalam konteks politik ya, artinya mayoritas demand-nya seperti apa sih gitu ya. Pasarnya maunya seperti apa gitu. Dan itu harus ditangkap, diaktualisasikan menjadi suatu ide yang realistis. Jadi sekali lagi akan lucu juga kalau kita bicara terlalu banyak ide-ide populis tapi tidak bisa direalisasikan gitu. Paling tidak ide-ide yang memang dari sisi anggarannya, dari sisi kemampuannya, dari sisi pengelolaannya bisa dilaksanakan, bisa dikelola. Ya contoh tadi ya sekolah, kalau di Jakarta mungkin sudah ada yang gratis, tapi di Jawa Barat, jangankan di Jakarta, di daerah Bekasi saja, sekolah negeri masih mahal, masih bayar, gitu. Ada mekanisme membebani orang tua, gitu. Jadi kita jangan berharap terlalu besar begitu ya untuk melihat sesuatu yang sangat makro, tapi coba kita detailkan dalam konteks-konteks yang lebih detail. Dan saya pikir ini menjadi nilai selling point tertentu ya, Bu Meldi, gitu ya. Walaupun sekali lagi kalau kita lihat dari sisi bagaimana penguasaan teritori, bagaimana membangun basis gitu ya, basis masa jangan perlu misalnya. Nah, sekali lagi kalau kita bicara Jawa adalah kunci gitu ya, yang masih kuat untuk sekarang, artinya sampai sekarang ya, sampai bulan Agustus ya, penetrasi di Jawa ya pasangan Prabowo dan pasangan Ganjar. Sementara Anies relatif jauh tertinggal begitu. Nah, kalau kita ingin membangun kompetisi yang lebih kuat, ya mau tidak mau, pasangan Anies juga melihat kira-kira bagaimana mengoptimalkan Jawa, entah itu dengan ide atau kampanye atau program-programnya, atau dengan representasi pasangannya atau timnya yang mengatakan, oh ya ini merupakan gambaran perwakilan dari persoalan di Pulau Jawa, Bung Meldi. Baik, Bung Firdaus. Terima kasih, Bung Firdaus. Sama-sama, Bung Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.